Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar masak dari Eva. Nah, Eva ini punya hobi masak loh. Dan teman-temannya bilang bahwa klaper tartnya itu enak. Oleh sebab itu, saya minta Eva untuk berbagi resep kepada kita semua. Nah, klaper tart adalah kuliner yang terkenal di Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu tanah Minahasa merupakan wilayah terbesar dengan komoditas kelapanya. Dan orang Belanda memanfaatkan kelapa ini digunakan sebagai kudapan yang lezat. Ternyata kolonial Belanda ini yang ada di Manado meninggalkan begitu banyak bekas. Penduduk Manado ini sangat terbuka dengan budaya, di mana banyak sekali orang-orang Manado ini juga punya toleransi yang tinggi yang dimilikinya. Banyak budaya Belanda yang terserap di Manado, misalnya pengaturan rumah, pekarangan, kebiasaan berpesta, minuman, makanan yang dikonsumsinya, bahkan penamaan anak, begitu ya. Nah, klaper tart adalah salah satu kue lezat yang dibawa para pedagang Belanda ini. Klaper tart berasal dari kata klaper dan tart. Klaper artinya kelapa dan tart artinya kue. Berarti klaper tart adalah kue kelapa. Nah, cita rasa klaper tart yang manis dan gurih ini menjadi ikon Sulawesi Utara. Bahkan sekarang menjadi makanan yang disukai oleh banyak orang di Indonesia. Keterbukaan terhadap budaya lain yang baik adalah sangat penting untuk terus dikembangkan. Di dalam Kisah 10 ayat 34b sampai 35, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita terbuka ya dengan segala macam hal yang baik untuk dapat terus dikembangkan. Nah pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulainya saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu jika punya pergumulan. Jangan khawatir, kami tim Doa GKK siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Kemudian silakan diisi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, dan cantumkan nomor WA, klik kirim. Kami tim Doa GKK siap mendukung di dalam doa. Oke, sekarang kita akan berjumpa dengan Eva. Hai Eva. Hai. Hari ini senang sekali bisa belajar bikin sesuatu masakan yang kata orang nih, Eva hobi masak, terus orang bilang klaper tartnya enak. Thank you. Jadi terima kasih sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya ya, berbagi resep kepada kita semua juga bagi pemirsa. Nah pemirsa, hari ini kita akan belajar bikin klaper tart. Silakan Eva, bahan-bahannya apa saja? Oke, dimulai dari bahan basahnya dulu ya. Ini ada susu 250 ml dan ini air kelapa 250 ml. Vanili ekstrak, jangan vanili bubuk. Ini nanti sesuai selera. Terus ada rum, ini juga optional. Vanilinya kenapa nggak boleh Kalau bubuk? misalnya bubuk nanti pahit. Pahit ya. Iya, Jadi kalau ekstrak pahit itu dan ekstrak. apalagi yang ada bijinya biasa ada manis-manisnya. Oh gitu. Oke pemirsa, ini penting ya. Yuk lagi. Terus ada bahan keringnya, ada gula pasir 100 gram atau sesuai selera. Terus ini ada terigu 25 gram, maizena 50 gram, telurnya 3 butir, ada kismis yang udah saya rendam dengan rum biar lebih wangi. Ya. Terus ini of course ada daging kelapa. Dagingnya juga selera ya, mau Iya. banyak mau dikit, setelah kalau banyak pasti lebih enak. Ya betul. Terus ini Untuk toppingnya ada bubuk kayu manis. ya, Terus sama ya. Terus itu, almond. almond. Ya. Oke pemirsa, ini bahan-bahan yang diperlukan. Tidak susah mencarinya, ya gampang, dan juga pasti buatnya juga nggak susah ya Pak ya. Iya, susah kok. Silakan Eva, bagaimana proses membuatnya? Oke, dimulai dari bahan Susunya basahnya dulu dulu. ya. Ini susunya masuk, terus air kelapanya juga. Oke, air kelapanya. Oke, api kecil kali ya? Iya, api kecil aja.
Kita bukan untuk Segitu cukup? mendidihkan, cukup. Bukan untuk bikin dia didih, tapi cuman buat ngelarutin bahan aja. Okay. Karena kalau gula dimasukin ke itu kan pasti gumpel. Gulanya masuk. Oke, bisa mulai sambil diaduk. Jadi gulanya dulu ya? Iya, gula. Cuman buat ngelarutin aja sih. Ngelarutin gula. Kalau sekiranya udah larut, nah bisa masukin yang lainnya. Ini butternya boleh yang salted, boleh unsalted, boleh margarin, boleh apa aja. Cuman nanti ngaruh ke rasanya. Kalau aku prefer pakai unsalted butter Anchor. Oh, yang unsalted ya? Iya. Sering terima pesanan nggak, Pak? Dulu ya. Kalau sekarang kalau udah bikin pempek jadi agak susah ya. Sekarang lebih fokus ke pempek ya. Iya. Ya. Kalau kira-kira udah nggak ada yang ngegumpel, nanti kalau udah agak panas, jangan sampai mendidih, karena mau dicampur telur. Kalau misalnya masuk telurnya ininya panas, jadi scramble egg. Merindil-merindil. Jadi ini hangat sedikit, sampai hangat ya. aja. Jangan sampai terlalu panas. Cuman biar gulanya larut aja. Iya. Udah sih kayaknya. Langsung dimatikan ya? Iya, matikan aja. Ini kan juga soalnya maizena sama itu kan nggak boleh kena panas-panas. Bisa masuk tepung-tepungnya. Semuanya tepungnya dimasukkan ya? Semua tepungnya masukin, telur terakhir. Jadi sekali lagi pemirsa, waktu memasukkan tepung-tepungnya, api dalam keadaan sudah dimatikan ya. Iya. Kalau masih nyala nanti dia kental. Iya, mengental ya. Nah, kalau sudah larut, sebelum masukin telur dicicip dulu. Jadi udah pas apa belum? Ya. Ya kan, Eva yang mencicip. Ada garam sedikit. Buat perasa ya. Saya udah cuci tangan. Jangan khawatir. Dan takutnya nanti lupa cuci tangan. Ya. Udah lah. Pas. Oke lah. Terus baru masukin vanila. Ini takarannya 1 sendok teh, cuman ya kira-kira aja lah ya. Susah ya. Repot. Pakai masker agak ribet ya. Betul. Kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh. Mau 2 juga boleh, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti dia bisa pahit juga sebenarnya. Sesuai selera. Habis ya. Udah, kalau udah tinggal masukin telur terakhir. Oh iya, sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua, tinggal telur. Itu semua ya, putih kuningnya ya? Putih kuning semua.
Nah, tinggal dikocok ratain aja. Udah rata, udah siap dicetak. Oh gitu? Udah. Oh langsung? Oh Udah. jadi nggak dimasak lagi? Enggak, Oh. masaknya di oven nanti. Oh gitu. Wah pemirsa ternyata gampang sekali ya. Iya, cuman Buat tinggal lapar begini tat ya. doang. Kirain susah. Tapi Enggak, dijualnya jadi susah. mahal. Bahannya Iya, juga memang betul. sederhana. Karena udah terkenal kali Iya, ya. karena udah terkenal biasa dijual jadi mahal. Betul. Nih, aku udah siapin cup foil, Cupnya ya. tapi kalau di rumah mau pakai pirek Bisa. atau pakai loyang saraninnya yang nyambung. pirek. Ya jangan yang Loyang nyambung, ya, jangan supaya loyang nggak yang putus. bocor. Iya, biar nggak bocor. Ini biar gampang aja. Biar nggak buang juga. Oh jadi kelapanya dimasukkan dulu ya. Kelapa, kismisnya bisa. Ups. Ini ada rumnya, jadi udah wangi ya. Iya. Sekira-kira aja. Terus tinggal Dimasukin. Oh. Jangan sampai full. Oh. Dah. Oke. Bisa kasih kelapa ya. Tinggal masukin kelapa sama kismisnya kira-kira. Ini cukup. Cukup. Ya, selera sih. Kalau mau banyak kan lebih juga banyak, enak. iya. Ternyata variasinya buat kelapa tat juga macam-macam ya. Ada yang pakai buah-buahan. Ada. Mau pakai apa aja sebenarnya? Bisa ya. Selera, iya. Toppingnya, pakai toppingnya ya bisa macam-macam ya. Mau pakai kenari, masukin sini juga bisa. Tergantung yang buat. Udah gini langsung dipanggang gitu aja. Nanti atasnya ditaburin cinnamon bubuk sama taruh topping Baru almond. panggang. Taruh Ternyata almond biasa. gampang ya. Kayak bikin puding. Iya. Nah pemirsa sekarang ini tadi semua sudah dituang-tuangin di apa nih cupnya ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana untuk apa Hiasnya. ya? Menghiasnya. Tinggal dihias saja. Ini bubuk kayu manisnya. Sebenarnya mau langsung ditabur bisa. Cuman kan agak jelek. Jadi pakai saringan. Diayakan ya. Ini banyak sedikitnya juga Selera. mungkin banyak wangi. Kan ada juga yang nggak doyan. Iya, ada yang aromanya nggak suka ya. Iya. Ya, setelah itu nih Tinggal dihias. Ini almond slice. Bisa juga mau pakai kenari kalau takut ini mahal. Tapi aku lebih suka ini sih, lebih garing. Terus kalau misalnya mau disangrai dulu sebelum dipakai, lebih wangi. Lebih wangi ya. Cuman nanti ujung-ujungnya dipanggang juga sih, jadi tetap wangi. Tetap wangi. Ini tinggal dihias sesuai selera saja. Oh, tinggal diituin, taruh di atasnya. Oh, nih saya bantuin. Ini biar terlihat cantik. Kalau di toko ada juga orang jual pakai sukade ya, apa sih namanya kalau nggak salah sukade. Apa tuh? Yang buah-buahan kering itu. Oh, buah kering. Oh ya Itu bisa juga juga ya bisa. sekarang orang suka dikasih
Raspberry lah, apa gitu ya. Itu juga bisa. Pokoknya selama nyambung taruh aja. Ini sebetulnya juga membantu supaya nggak enak makannya. Si Almond. almondnya. Karena kalau misalnya semuanya lembek teksturnya, kemungkinan besar udah enak duluan makannya. Makanya kalau dikasih kayak apa ya, buah-buahan yang kering tuh, jadi lebih enak ya, nggak enak ya. Pokoknya kalau masak begini yang penting ada elemen yang memecahkan supaya nggak enak. Ya. Oke, ini sudah ditaburkan semua yang kita mau pakai hari ini ya. Nah, sekarang kita tinggal panggang. Nah, sebelum panggang apakah perlu dipanaskan dulu atau gimana? Bisa dipanasin dulu. Cuman kalau misalnya lagi nunggu begini nggak apa-apa sih. Langsung masukin. Yang penting itu biar nggak kering. Ini bawahnya ditaruh air. Oh, jadi ada apa ya, kayak nampannya untuk dikasih air ya? Dikasih air. Mau lo yang kecil dikasih air juga terserah. Pokoknya ada airnya dalam oven. Yang itu tentu nggak bocor ya. Iya, tentunya yang penting jangan bocor. Nanti netes ke bawah repot. Nah, kalau ini supaya apa namanya tekniknya kalau nggak salah Ben Mary. Jadi supaya di luarnya tetap atasnya crunchy, dalamnya tetap soft. Ya. Kalau misalnya cuma dipanggang doang tuh bisa. Kering tapi ya. Cuman takutnya jadi kering. Ya. Nah, terus kita masukkan. Dia dipanaskan berapa derajat dan berapa lama? 180 derajat kurang lebih 30 menit. 30 menit. Api atas bawah ya? Ya, api atas bawah. Oke. Nah, kita tunggu ya. Nah, tinggal ditunggu. Pemirsa, ini kelapa tartnya sudah selesai. Ya, waktunya sebetulnya tergantung masing-masing oven ya, Pak ya. Bisa 30 menit, bisa mungkin kalau terasa masih kurang matang gitu ya. Taunya matang nggak matang gimana nih kalau gini? Dites pakai tusuk gigi atau tusuk sate, dites tengahnya, kalau udah nggak ada yang nempel itu berarti udah matang ya. Jadi nanti tergantung oven dan panasnya pun juga setiap oven bisa beda-beda ya. Kira-kira antara 180 atau 90, waktu bisa 30, 40, 50 menit tergantung masing-masing oven. Nah, pemirsa, ini sudah selesai. Coba apa dilihat dalamnya seperti apa gitu. Tapi ini kita belum berani makan karena baru keluar dari oven. Wow, cakep juga, cakep. Oke. Tuh masih ngepul. Iya, masih ngepul nih pemirsa ya. Nah, enak tapi nggak berani nyobain. Bisa lodok lidahnya. Iya, ini masih panas banget soalnya. Panas sekali ya. Jadi pemirsa, ini kelapa tart ala Eva. Iya. Pasti enak dan nggak susah. Silakan mencoba. Dan pasti enak lah. Kalau nanti sudah dingin nggak panas, masukin kulkas ya Pak ya. Masukin kulkas, kalau nggak nanti rusak. Dan lebih enak. Iya, lebih enak juga dingin. Oke Eva, terima kasih hari ini sudah mengajar kita semua bikin kelapa tart. Lain kali bisa bikin yang lain dong. Semoga. Oke pemirsa, sampai jumpa.